Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tony Heru Susanto, NPM 98820522221111005. Mata kuliah wawasan dan aplikasi teknologi yang diampu oleh Bapak Budiman STMkom. Dalam materi kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Teori Sistem dan Berpikir Sistematis. Langsung saja, yang pertama itu teori sistem dan berpikir sistematis. Selanjutnya, pengertian sistem. Di dalam sistem ini tergantung pada latar belakang dan cara pandang orang yang mengidentifikasinya. Namun secara umum, menurut Dallenbach tahun 1994, sebuah sistem dipahami sebagai keseluruhan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan. Dari sudut pandang engineering, sistem didefinisikan sebagai proses masukan atau input yang ditransformasikan menjadi keluaran atau output tertentu. Nah, untuk model input ataupun output sebagai representasi sistem terbuka. Sistem ini berinteraksi dengan lingkungannya melalui input dan output. Selanjutnya, ciri-ciri sistem. Ciri-ciri sistem itu sendiri terdiri atas sekumpulan elemen, yang mana sistem merupakan kumpulan dari berbagai elemen atau komponen yang saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan. Selanjutnya terdapat interaksi dan interdependensi. Setiap elemen dalam sistem saling berinteraksi dan memiliki ketergantungan dengan elemen lainnya. Selanjutnya, terdapat mekanisme umpan balik. Nah, yaitu sistem ini memiliki mekanisme untuk mendapatkan informasi mengenai kinerjanya yang digunakan untuk penyesuaian aktivitas. Nah, sistem ini juga memiliki tujuan bersama. Seluruh elemen dalam sistem bekerja untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sama. Selanjutnya, terdapat hubungan dengan lingkungan. Sistem berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, baik menerima input maupun memberikan output. Nah, adapun sejarah perkembangan sistem itu sendiri, teori sistem pertama kali dikemukakan oleh General System Theory atau GSS tahun 1956 oleh ahli biologi Hongaria Ludwig Bertalanffy. Perkembangan studi tentang sistem terbagi dalam dua tujuan utama. Yang pertama, bertujuan mengembangkan teori sistem, seperti yang dilakukan oleh Ludwig Bertalanffy. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendayagunaan berpikir sistem untuk pemecahan masalah, seperti dilakukan oleh Peter M. Senge. Nah, Ludwig von Bertalanffy tahun 1901 sampai 1972, seorang ahli biologi asal Hungaria yang dikenal sebagai penggagas teori sistem umum. Selanjutnya, berbagai macam studi sistem. Nah, dari berbagai macam studi sistem ini ada 5 bagian. Yang bagian pertama itu General System Theory, adalah pemikiran untuk pengembangan model teori sistem yang dasarnya terletak pada teori umum, matematika murni, dan teori disiplin tertentu.
berorientasi pada pengenalan dan pengembangan sistem. Yang kedua, cybernetis, berpikir kesisteman yang didasarkan pada ilmu pengendalian dan komunikasi pada hewan dan mesin, menggunakan konsep kotak hitam atau black box dan negatif feedback untuk memahami dan memperbaiki sistem kompleks. Yang ketiga, sistem approach, aplikasi yang berpikir kesisteman, system thinking, untuk perancangan atau perbaikan sistem dan pemecahan masalah. Terbagi menjadi hard system approach untuk masalah yang dengan tujuan jelas dan terukur, dan soft system approach untuk masalah dengan tujuan tidak jelas. Yang keempat, ada sistem desain, perkembangan GGS dan OR dengan penekanan pada pengembangan kreativitas dalam penciptaan dan perancangan sistem baru yang khas dan berbeda dari sistem sebelumnya. Dan yang terakhir, ada sistem engineering, perancangan atau pengembangan sistem yang lebih baik, baik sistem manusia, mesin, maupun sistem mekanis. Selanjutnya itu ada sistem terbuka versus sistem tertutup. Nah, seperti ada contoh sebuah gambar. Ini untuk sistem terbuka dan ini untuk sistem tertutup. Nah, untuk sistem terbuka itu sendiri berintegrasi dengan lingkungan luar. Nah, menerima output dan memberikan output ke lingkungan. Memiliki mekanisme umpan balik untuk beradaptasi. Contohnya, organisasi ekosistem manusia. Nah, untuk sistem tertutup itu sendiri tidak berinteraksi dengan lingkungan luar, tidak menerima input ataupun memberikan output, cenderung menuju entropi atau ketidakteraturan. Dan selanjutnya, contoh ideal sistem termodinamika tertutup. Representasi sistem terbuka kiri, yang ini, yang berinteraksi dengan lingkungan dan sistem tertutup kanan. Nah, ini yang kanan, yang bersosialisasi dari lingkungan. Selanjutnya, kemunculan dan hierarki dalam sistem. Kemunculan atau sifat kemunculan. Gagasan tentang sifat-sifat kemunculan menyatakan bahwa di semua tingkatan, sejarah sistem menunjukkan sifat-sifat yang lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Contoh, sifat air H2O yang dapat memadamkan api tidak ditemukan pada komponen yaitu hidrogen, atau yang mudah terbakar, dan oksigen yang mendukung pembakarannya. Selanjutnya, hierarki adalah tingkatan dalam level organisasi di mana setiap level lebih kompleks dari sistem di bawahnya. Setiap level dicirikan oleh sifat-sifat yang muncul, emergent properties, yang tidak ada pada level lebih rendah. Contoh hierarki dalam tubuh manusia dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, hingga sistem tubuh. Nah, di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada sistem tubuh, yang kedua organ, yang ketiga jaringan, yang keempat sel, dan yang kelima itu molekul. Selanjutnya, komunikasi dan umpan balik dalam sistem. Dalam komunikasi umpan balik ini, sistem terbuka berinteraksi dengan lingkungannya, menerima masukan dari lingkungan atau sistem input, mengekspor keluaran ke lingkungan atau sistem output.
Batas sistem menentukan antarmuka antara sistem dan lingkungan tempat sistem beroperasi. Untuk mencapai tujuan dan tetap seimbang dengan lingkungannya, sistem menggunakan informasi tentang kinerja atau umpan balik untuk menyesuaikan aktivitasnya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang mana proses di sini ada keluarannya, ini ada feedbacknya, timbal baliknya, umpan baliknya, timbal dan di sini juga ada input. Nah, di sini juga sejalur gitu, sejalur searah jarum jam. Jadi dia berputar terus. Nah, diagram umpan balik dalam sistem umpan balik dapat berupa umpan balik negatif, menstabilkan sistem, dan umpan balik positif memperkuat perubahan sistem. Selanjutnya, berpikir sistem thinking. Yang pertama, ada pandangan holistik, berpikir dalam konteks keseluruhan sistem, bukan hanya melihat kejadian terpisah atau bagian-bagian individual. Yang kedua, memahami keterhubungan, mengenali hubungan dan interaksi antara elemen, bukan hanya elemen-elemen itu sendiri. Yang ketiga, pola dan proses, fokus pada pola perubahan dan proses, bukan hanya gambaran statis atau situasi sesaat. Yang keempat, model mental, mengembangkan model mental yang memungkinkan pemahaman dan prediksi perilaku sistem kompleks. Peter Senge dalam bukunya The Fifth Discipline menjelaskan bagaimana model mental kita sering dikembangkan dari kecenderungan untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Akibatnya, kita mengisolasi kejadian dan tindakannya karena sebab dan akibatnya sering terpisah jauh dalam membuang waktu dan ruang. Selanjutnya, pendekatan multidisiplin dalam pemodelan sistem. Adapun masalah multi aspek, sistem kompleks melibatkan berbagai aspek. Aspek yang pertama, aspek teknis. Aspek yang kedua, aspek ekonomi. Yang ketiga, aspek sosio-psikologis. Seorang monodisipliner hanya mampu membangun pandangan monoaspek. Kompleksitas sistem teknis dan peningkatan jumlah aspek yang relevan membutuhkan pendekatan multidisiplin. Nah, pendekatan multidisiplin menuntut keterampilan integratif dan dari pemecahan masalah atau manajer proyek untuk menggabungkan berbagai perspektif menjadi satu analisis masalah yang integral. Teknik industri atau industri engineering menerapkan pendekatan komprehensif melalui pemodelan sistem untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait optimalisasi, kelayakan ekonomi, pemanfaatan sumber daya, dan kebutuhan pelanggan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Bila mana terdapat salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.